Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Hari ini kita akan bercerita tentang kisah malam takbiran yang seharusnya penuh cahaya malah berubah jadi gelap gulita. Ketika ustadz yang disanjung ternyata bukan manusia. Dan ini adalah ceritanya. Malam itu, langit kampung Kedung Jati seakan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suara takbir menggema bersahut-sahutan, menembus langit pekat yang dihiasi bintang. Jalanan kampung dipenuhi cahaya obor, anak-anak berlarian sambil tertawa riang. Para bapak duduk di teras rumah mereka sambil berbincang soal hidangan esok hari. Sementara para ibu sibuk menggoreng kue kering dan menyiapkan ketupat. Semua tampak sibuk menyambut hari kemenangan. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, aku, Sakinah, hanya duduk sendirian di beranda rumah menatap gelapnya jalan yang sunyi di ujung kampung. Usiaku baru 10 tahun, tapi sejak kecil aku punya sesuatu yang tidak dimiliki anak-anak lain. Mataku bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Bayangan hitam, sosok samar, bahkan kadang bisikan aneh yang menyelinap di telingaku. Aku jarang sekali bercerita pada orang lain, bahkan pada ibuku sendiri. Karena setiap kali aku mencoba, mereka hanya menganggapku berhayal. Malam itu, aku merasakan hawa yang berbeda. Suara takbir yang seharusnya menenangkan justru terasa berat. Seperti ada gema lain yang ikut menumpang dalam laungan itu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Seolah-olah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku menatap orang-orang yang lalu lalang. Ada yang membawa kue, ada yang sibuk membawa tikar menuju musola. Dari mata mereka, kulihat bayangan samar melayang-layang. Tidak begitu besar, hanya sekilas. Tapi tiba-tiba hawa dingin merayap di tengkukku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar malam ini. Desas-desus cepat menyebar di kampung. Katanya ada seorang ustadz baru datang. Namanya Ustadz Marzuki. Orang-orang bilang beliau sangat alim, ilmunya tinggi, bahkan pernah menjadi murid ulama besar di luar Jawa. Parasnya rupawan, suaranya lembut, dan setiap kata-katanya membawa ketenangan. Aku mendengar kabar itu dari kakakku, Fatur, yang berusia 15 tahun. Ia berlari tergesa menarik tanganku. "Ayo Kin, kita ke musola. Semua orang mau dengar tausiah Ustadz Marzuki. Kata orang, beliau akan jadi imam besok." Aku hanya bisa mengikuti langkah kakakku, meski hatiku sudah penuh rasa was-was. Jalan menuju musola diterangi obor-obor yang ditancapkan di tanah. Suara sandal orang-orang yang bergegas menuju sana bercampur dengan takbir semakin menggetarkan dada. Begitu aku sampai di halaman musola, aku melihat kerumunan warga sudah memenuhi hampir setiap sudut. Lampu petromak dipasang di beberapa sisi, cahayanya bergetar tertiup angin malam. Bau dupa samar tercium, padahal tidak ada yang menyalakan dupa. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Saat semua orang berdiri memberi salam, muncullah sosok yang mereka tunggu. Ustadz Marzuki. Ia melangkah pelan, jubah putihnya menjuntai, peci hitam melekat rapi di kepalanya. Wajahnya memang tampan, matanya sayu tapi meneduhkan. Senyum tipisnya membuat semua orang segera menunduk hormat. Orang-orang berdesakan ingin bersalaman. Aku ikut berdiri di antara kerumunan, tapi saat mataku menatap ke arahnya, tubuhku langsung kaku. Di balik jubah putih itu, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam raksasa melingkupi tubuhnya. Bukan sekedar bayangan samar yang biasa kulihat, tapi jelas, tebal, dan bergerak seakan hidup. Seolah ada sayap hitam besar membungkusnya. Nafasku tercekat, tubuhku gemetar hebat.
"Fatur, Ustadz itu matanya berbeda," bisikku lirih sambil menarik lengan kakakku. Fatur menoleh sebentar lalu tersenyum menenangkan. "Kamu jangan aneh-aneh, Kin. Itu Ustadz besar. Jangan lancang ngomong sembarangan." Aku ingin sekali berteriak kalau yang kulihat bukan hal biasa, tapi lidahku kaku. Aku hanya bisa diam, menunduk, meski bulu kuduku berdiri tak karuan. Aku memeluk erat sajadah kecil yang kubawa, berharap ada rasa aman dari benda sederhana itu. Ketika Ustadz Marzuki berdiri di depan mimbar kayu, suasana langsung hening. Suara riuh anak-anak pun mendadak lenyap. Beliau membuka tausiah dengan salam, dan suaranya begitu merdu, seperti alunan ayat suci yang menenangkan. Semua orang larut mendengar, tapi di telingaku, suara itu berlapis. Ada suara lain yang lebih dalam, berat, dan serak, seperti dua suara bercampur jadi satu. Aku menoleh ke sekitar, tapi orang-orang tetap menatap penuh hikmat, seolah tidak mendengar apa-apa. Aku mencoba menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suara itu masih saja terdengar jelas. Bisikan serak itu berkata, "Anak kecil, jangan ganggu aku. Malam ini, semua akan tunduk pada aku." Aku terlonjak kaget. Jantungku berdetak kencang tak karuan. Aku memandangi wajah Ustadz Marzuki, tapi beliau tetap tersenyum lembut sambil melanjutkan ceramah. Tidak ada yang aneh di mata orang lain. Hanya aku yang mendengarnya. Aku menelan ludah, tubuhku mulai dingin. Ceramah itu terus berlanjut. Ia berbicara tentang pentingnya malam takbiran, tentang syukur, tentang kebersamaan. Semua terdengar indah di telinga orang-orang. Tapi di mataku, bayangan hitam itu bergerak-gerak, kadang menunduk, kadang seperti memeluk orang-orang yang duduk di saf depan. Aku melihat tangan hitam panjang menjulur ke kepala seorang bapak tua, lalu perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Bapak itu menutup mata, wajahnya damai, seolah merasakan ketenangan. Tapi aku tahu, itu bukan ketenangan, melainkan sesuatu yang lain. Aku ingin sekali berteriak, tapi suaraku tercekat. Fatur sesekali menatapku heran, tapi aku pura-pura menunduk, tak ingin dianggap mengada-ngada. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang, keringat dingin membasahi pelipisku. Aku merasa ada yang mengawasi dari balik bayangan, dari sudut manusia yang remang. Lalu, tiba-tiba, Ustadz itu berhenti sejenak dalam ceramahnya. Semua orang menunggu kalimat berikutnya. Saat itulah, matanya bergerak sekilas, hanya sebentar, ke arahku. Aku membeku di tempat, pandangan matanya seperti menembus dadaku, dan dalam sepersekian detik itu, aku melihat jelas. Matanya berkilat merah, merah menyala seperti bara api yang bersembunyi di balik tatapan tenang. Aku terengah, nyaris berteriak, tapi saat aku berkedip, matanya kembali normal, kembali teduh, seakan tidak ada apa-apa. Ia tersenyum, lalu melanjutkan ceramah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menggigit bibir, tubuhku bergetar hebat. Air mataku hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Aku tahu, aku satu-satunya yang melihat kebenaran ini. Aku satu-satunya yang sadar bahwa Ustadz ini bukanlah manusia. Malam itu semakin larut. Udara terasa lembab dan dingin menusuk kulit. Setelah tausiah selesai, hampir seluruh warga berebut untuk mendekati Ustadz Marzuki. Ada yang menyalami tangannya sambil menunduk penuh hormat. Ada yang sampai mencium tangannya dengan wajah penuh harap. Bahkan ada pula yang menitipkan doa untuk keluarga mereka.
Beberapa ibu terlihat berlinang air mata karena merasa baru saja mendengar ceramah yang sangat menenangkan hati. Seolah-olah keberadaan ustadz itu membawa kedamaian besar di tengah kampung. Namun bagiku, suasananya justru semakin mencekam. Dari tempatku duduk di sudut musola, tubuhku gemetar tak terkendali. Bayangan hitam yang tadi kulihat di sekeliling ustadz itu kini semakin jelas. Bentuknya menyerupai sayap besar yang bergerak-gerak perlahan, seperti mengepak tapi tidak pernah benar-benar terbang. Bulu kuduku berdiri, jantungku berdegup kecak. Aku ingin sekali berlari pulang, tapi kakiku terasa berat seolah menempel di lantai musola. Tiba-tiba, ustadz itu kembali menoleh ke arahku. Kali ini, tatapannya lebih tajam, dan senyumannya tidak lagi menenangkan, melainkan menipis dengan dingin. Ia mengangkat tangannya sedikit, lalu memanggil dengan suara lembut. "Anak kecil, mari ke sini." Orang lain yang mendengarnya mungkin menganggap panggilannya penuh kasih, tapi di telingaku suara itu terdengar berbeda, berat, serak, seperti ada dua suara yang keluar sekaligus dari mulutnya. Suara pertama merdu menenangkan, suara kedua parau menggetarkan dada, membuatku hampir pingsan karena ketakutan. Aku mundur pelan, mataku masih terpaku padanya, namun tiba-tiba lampu musola berkedip-kedip, seolah kehabisan tenaga. Suara kipas tua di pojok musola berdecit nyaring, menambah suasana jadi lebih menyeramkan. Orang-orang tetap khusyuk berzikir dan bersalaman, seolah tidak menyadari ada sesuatu yang janggal. Padahal aku melihat jelas tepat di belakang tubuh Ustadz Marzuki berdiri makhluk tinggi besar. Tingginya hampir menyentuh atap musola, tubuhnya gelap pekat dan yang paling mengerikan, makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan rata hitam legam, tapi kedua tangan panjangnya menjuntai, bergerak-gerak seperti wayang yang sedang memainkan pertunjukan. Dan setiap kali tangannya bergerak, kepala orang-orang di sekitarnya ikut bergerak kecil, seakan sedang dikendalikan. Aku tidak kuat lagi. Nafasku sesak, air mataku mulai jatuh. Dengan tubuh gemetar aku bangkit dan berlari keluar dari musola. Nafasku terengah, kakiku terasa lemas. Begitu aku mencapai halaman, aku hampir menangis sejadi-jadinya. Namun, saat aku mengangkat kepala, aku melihat sosok seseorang berdiri di bawah cahaya lampu pertomak. Pakaiannya lusuh, sarungnya sudah pudar warnanya, dan wajahnya dipenuhi kerutan, tanda usia. Itu adalah Pak Nuriman, penjaga makam kampung yang sering dianggap aneh oleh anak-anak. Ia menatapku tajam dengan sorot mata penuh serius. "Kamu juga lihat, Nak?" katanya lirih. Aku terkejut, mataku melebar. "Pak juga lihat?" Suaraku bergetar antara kaget dan lega karena ternyata aku tidak sendirian. Pak Nuriman menghela napas panjang. Aku sudah lama curiga. Dari awal aku lihat ustadz itu masuk kampung, bulu kuduku berdiri. Dia bukan orang biasa. Aku tahu tanda-tandanya. Sama persis seperti yang pernah aku lihat dulu di makam tua. Hatiku berdegup kencang seakan ingin meloncat keluar. Kata-kata itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Jadi benar, aku tidak berhalusinasi. Apa yang kulihat memang nyata. Aku bukan satu-satunya yang menyadarinya. Dengan langkah perlahan tapi mantap, Pak Nuriman mengajakku berjalan menuju arah makam di ujung kampung. Suasana semakin sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Setiap langkah terasa berat seolah udara malam semakin padat menekan tubuh. Aku menatap ngeri pada bayangan pepohonan yang berayun ditiup angin. Sesekali aku menoleh ke belakang, takut sosok besar tanpa wajah itu mengikuti kami. Begitu sampai di dekat makam, udara mendadak jauh lebih dingin.
Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir samar-samar tercium. Aku merapatkan kain di pundakku menggigil. Pak Nuriman duduk di sebuah batu nisan tua, lalu memandang jauh ke arah pepohonan. Matanya kosong, seakan sedang mengingat sesuatu yang kelam. Belasan tahun lalu, katanya dengan suara pelan tapi jelas, tepat di malam takbiran juga, kampung ini pernah kedatangan seorang pemuda tampan. Karismanya luar biasa, kata-katanya lembut, semua orang mengagumi dia, bahkan banyak perempuan jatuh hati padanya. Tapi tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ia datang begitu saja, mengaku sebagai orang berilmu. Aku menelan ludah, mataku tak berkedip mendengarkan. Besok paginya, lanjutnya, banyak warga jatuh sakit mendadak. Ada yang demam tinggi, ada yang muntah-muntah, bahkan ada yang meninggal tanpa sebab jelas. Saat orang-orang mulai curiga dan mencoba mencari pemuda itu, ia sudah lenyap. Hanya meninggalkan bau busuk menyengat di sekitar makam tua ini. Sejak malam itu, aku tahu kampung kita pernah dikunjungi makhluk yang menyamar jadi manusia. Aku menggigil, hawa dingin semakin menusuk tulang. Cerita itu seperti membuka ingatan buruk yang selama ini disembunyikan. Dan sekarang, suara Pak Nuriman tercekat. Aku rasa pola itu terulang lagi. Sosok yang kita lihat tadi di musola bukan manusia. Itu jin tua yang kembali menyamar. Hatiku semakin berdegup kencang. Wajahku pucat pasi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dari arah musola terdengar suara takbir lagi. Namun kali ini suaranya berbeda. Bukan takbir manusia yang penuh syahdu, melainkan takbir panjang yang dalam, berat, dan seram. Suaranya bergema di seluruh kampung, membuat tanah tempat kami berpijak ikut bergetar. Batu nisan di dekatku berderak, bahkan ranting pohon ikut bergoyang meski angin tak bertiup. Aku menutup telingaku, tapi suara itu terlalu kuat menghantam sampai ke dada. Takbir itu bukan lagi tanda kemenangan, melainkan suara makhluk yang sedang menguasai. Aku menoleh pada Pak Nuriman dengan wajah ketakutan. Ia hanya memandang kosong ke arah musola. Bibirnya bergetar seakan ingin berucap doa, tapi tidak sanggup. Aku tahu, malam itu baru saja berubah menjadi malam paling mengerikan sepanjang hidupku. Aku dan Pak Nuriman berlari kembali menuju musola dengan nafas terengah-engah. Dari kejauhan saja aku sudah bisa merasakan hawa yang berbeda. Suasana yang tadi penuh cahaya kini berubah kelam. Cahaya lampu petromak yang semula terang benderang kini meredup. Berkelip-kelip seperti hampir padam. Suara takbir yang biasanya menenangkan kini terdengar berat, lambat, dan menyeramkan. Bukan lagi suara manusia, melainkan gema yang bergema sampai ke dasar dada, membuat bulu kuduku berdiri. Begitu kami masuk ke dalam musola, tubuhku langsung gemetar. Betul saja, suasananya jauh berbeda. Orang-orang duduk bersila di lantai, tapi wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Mata mereka menatap lurus ke depan ke arah Ustadz Marzuki yang berdiri di mimbar. Tubuhnya memancarkan aura hitam yang semakin pekat, seperti asap yang membungkus dirinya. Aku menutup telingaku sekuat tenaga, berharap tidak mendengar suara apapun lagi, tapi bisikan itu tetap menembus masuk ke dalam kepalaku. Ikut aku, ikut aku. Sujud pada aku, bukan pada dia. Suara itu begitu dekat, seolah-olah berbisik langsung di telingaku. Aku menjerit tanpa suara, air mataku mulai turun, tanganku gemetar mencari pegangan, dan Pak Nuriman langsung menggenggam erat tanganku.
Hanya ayat-ayat Allah yang bisa melawan, ucapnya dengan suara tegas, meski wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membuka mulut untuk melafalkan ayat kursi, tapi lidahnya seperti terkunci, bibirnya bergetar, suaranya tercekat, dan akhirnya ia hanya bisa terdiam. Aku panik, tubuhku hampir roboh, tapi tiba-tiba entah dari mana suara keluar dari mulutku sendiri. Dengan bergetar, aku membaca surat Al-Ikhlas dengan suara lantang. Suara kecilku menggema di ruangan yang sepi itu, dan seketika suasana musola berubah. Wajah Ustadz Marzuki yang semula tampan dan menenangkan mendadak berubah. Kulitnya mulai melepuh seperti terbakar, matanya memanjang tajam, dan giginya tumbuh runcing seperti binatang buas. Senyum lembutnya berganti dengan taring yang mengerikan, tapi orang-orang di sekitarnya tetap duduk tenang, seolah-olah tidak melihat perubahan itu. Mereka masih dalam keadaan terhipnotis. Wajah mereka kosong tanpa jiwa. Aku semakin kencang membaca, tapi jantungku serasa mau pecah. Lalu tiba-tiba semua lampu musola padam. Gelap gulita. Suara-suara kecil berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hanya cahaya bulan yang menembus lewat jendela musola menyinari sedikit ruangan. Dan di bawah cahaya itu, aku melihat wujud aslinya. Bukan lagi seorang ustadz tampan, melainkan sosok jin tua yang menjijikan. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam penuh luka, matanya merah menyala seperti bara api, dan suaranya bergaung dari dalam dadanya. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan, membuat perutku mual. Pak Nuriman menahan nafasnya, matanya melebar ngeri. "Ya Allah, benar dugaan aku," bisiknya. Jin itu berdiri di atas mimbar menatap ke arah kami berdua. Senyum mengerikan muncul di wajahnya yang penuh luka. Dengan suara yang menggema di seluruh musola, ia berkata, "Kalau begitu, kalian akan jadi korban pertama." Suara itu mengguncang dinding musola, membuat kaca jendela bergetar. Orang-orang yang masih dalam keadaan kosong tidak bergerak sama sekali, seakan-akan tidak mendengar apapun. Jin itu lalu mengangkat tangannya dan tubuhnya perlahan melayang ke udara. Bayangan hitamnya memenuhi seluruh ruangan, menelan cahaya bulan yang tersisa. Aku menjerit histeris, sementara Pak Nuriman berdiri di depanku, mencoba melindungiku dengan tubuhnya yang renta. Nafasku tersengal, mataku kabur oleh air mata. Aku tahu malam itu baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak mungkin kulupakan seumur hidup. Udara mendadak berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Nafasku membeku, tubuhku gemetar tanpa henti. Orang-orang yang sejak tadi duduk dengan wajah kosong satu persatu mulai pingsan. Tubuh mereka ambruk seperti boneka yang kehabisan tenaga. Suara bisikan dari jin itu semakin keras menggema di kepalaku. Tubuh besar dan hitamnya melayang semakin dekat. Wajahnya hancur berlumuran nanah. Matanya menyala merah, menyala menembus kegelapan. Aku tak kuat lagi. Aku memejamkan mata sekuat mungkin sambil membaca doa seadanya, berharap ada keajaiban datang. Dan keajaiban itu benar-benar muncul. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara azan. Suara itu begitu jelas, merdu namun tegas, menembus udara malam yang dingin. Aku membuka sedikit mataku mendengar suara itu semakin kuat. Rupanya seorang kiai dari kampung sebelah, Kiai Rahmat, sengaja mengumandangkan azan meski bukan waktunya. Suaranya lantang, bergetar, namun penuh keyakinan. Azan itu seperti cahaya yang membelah kegelapan, menusuk langsung ke tubuh jin yang melayang di atas mimbar. Jeritan panjang terdengar. Jin itu menggeliat kesakitan, tubuhnya bergetar hebat seperti tersiram api. Suara jeritannya menggetarkan dinding musola, membuat genteng bergetar. Kaca-kaca pecah beramburan. Orang-orang yang pingsan di lantai terdiam, tapi tak ada satupun yang sadar.
Pak Nuriman melihat kesempatan itu. Dengan cepat ia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Botol itu berisi tanah kering yang warnanya agak kemerahan. Tanah keramat ini dari makam wali tua di ujung kampung. Bisa melemahkan dia, bisiknya lirih tapi penuh tekad. Dengan tangan yang bergetar, Pak Nuriman membuka botol itu lalu melemparkan isinya tepat ke tubuh jin yang sedang meraung kesakitan. Tanah itu melayang di udara lalu menempel di kulit jin. Seketika tubuhnya terbakar, api hitam menyala dari dalam tubuhnya. Suara jeritannya semakin keras. Bau busuknya luar biasa, seperti daging busuk bercampur belerang. Aku menutup hidungku, hampir muntah. Aku melihat dengan jelas wajah ustadz palsu itu mulai hancur. Kulitnya meleleh seperti lilin terbakar, matanya pecah mengeluarkan cairan hitam. Tangannya meraih-raih udara seperti ingin menangkap sesuatu. Namun sebelum tubuhnya lenyap, ia sempat berteriak dengan suara yang membuat darahku membeku. "Kalian sudah terlambat. Mereka semua sudah jadi milikku." Suara itu menggema panjang, lalu tubuh jin itu meledak seperti asap hitam pekat yang memenuhi ruangan. Api yang menyala padam perlahan, meninggalkan hanya bau busuk dan kegelapan. Aku jatuh terduduk, nafas terengah-engah, tubuhku gemetar tak terkendali. Kupikir semua sudah selesai, tapi aku salah. Saat aku menoleh, kulihat orang-orang yang tadi terhipnotis masih tidak bergerak. Mereka satu persatu membuka mata, tapi bukan mata normal. Tatapan mereka kosong. Senyuman tipis muncul di wajah mereka, senyum yang tidak manusiawi. Mata mereka hampa, seolah-olah roh mereka sudah tersedot keluar. Aku menjerit, air mataku jatuh deras. Pak Nuriman pun duduk, wajahnya penuh kelelahan. "Kadang, kemenangan kita terasa seperti kekalahan, Nak," katanya lirih, suaranya parau. "Setidaknya kampung ini tahu siapa sebenarnya ustadz itu. Tapi roh-roh mereka entah di mana sekarang." Aku tak sanggup berkata apa-apa, hanya tangisku yang terdengar di antara kesunyian musola yang porak-poranda. Malam itu akhirnya berakhir dengan keheningan. Angin dingin menyapu kampung, dan suara takbir yang tadi bergema berubah sayu. Pagi pun datang, hari Idul Fitri tiba, tapi suasana tidak seperti biasanya. Kampung Kedung Jati sunyi. Orang-orang berjalan menuju lapangan untuk sholat Id dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka hanya tubuh kosong, tanpa jiwa. Aku berdiri di samping Pak Nuriman mencoba ikut sholat. Dari luar, semuanya tampak biasa saja. Takbir berkumandang, orang-orang rapi berbaris, imam memimpin dengan khusyuk. Tapi dari mataku, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di setiap punggung warga kampung, ada bayangan hitam yang menempel. Bayangan itu bergerak pelan, menjalar seperti akar yang menancap ke dalam tubuh mereka. Semuanya sama, seolah-olah jin itu belum benar-benar pergi. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan. Air mataku turun lagi, kali ini bercampur dengan rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Aku menoleh pada Pak Nuriman, berharap ia juga melihatnya. Dan benar saja, wajahnya pucat, matanya terbelalak, bibirnya bergetar. "Ya Allah, dia masih ada di sini," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Aku sadar, pertarungan ini belum selesai. Jin itu mungkin sudah hancur, tapi bayangannya masih menempel di kampung kami, menghisap jiwa-jiwa yang polos. Dan aku tahu,
suatu hari nanti ia akan kembali untuk menuntut yang belum selesai.